Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mulai pertemuan pertama pelajaran ekonomi untuk lintas jurusan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk pelajaran ekonomi ini, perkenalkan dulu ya, nama saya Bapak Muhammad Rahmat. Untuk rumah di Martapada itu depan Alia. Mungkin semua sudah tahu ya, di depan Madrasah Alia Martapada. Baik, kita mulai. Ini hanya waktu untuk 10 menit dan nanti sisanya yang 20 menit untuk ada saya kirim di timeline baca materi ya, foto materi silakan dibaca, karena ini kalau PPT atau PowerPoint ini hanya sebagian kecil saja, sebagian besar saja. Nah, untuk memperdalamnya nanti Anda baca sendiri di materi yang nanti saya kirim. Dan untuk kelanjutannya nanti setelah ya setengah jam kita mempelajari ini, nanti ada sesi tanya jawab untuk 30 menit kedua ya. Nanti setengah 8 sampai jam 8 kita untuk materi, jam 8 sampai 30 nya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Baik, untuk bab pertama ini kita untuk semester 1 ini ada 4 bab. Daftar isinya kita lihat bab 1 mengenai konsep ilmu ekonomi, membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi, kemudian dan macam-macam dan sebagainya. Kemudian bab 2 masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, masalah ekonomi. Kemudian bab 3 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan bab 4 terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Oke, hari ini kita mulai untuk mungkin satu bab ini 4 kali pertemuan, 4 kali 4 nanti 16 kali pertemuan. Baik, kita mulai. Bab pertama adalah konsep ilmu ekonomi. Apakah pedagang juga menerapkan? Kita lihat gambar di situ ya. Ini ada gambar ibu-ibu sedang memburu sayuran ya, oleh seorang pedagang. Apakah pedagang juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Apakah ilmu ekonomi itu? Kita lihat, bahas di sini, akan dijawab nanti. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan diskusi, membaca teks dan pengamatan, Anda mampu menjelaskan pengertian sejarah lahirnya ilmu ekonomi, teori dan terapan, tindakan ekonomi, motif ekonomi, penerapan prinsip ekonomi, masalah ekonomi, dan konsep biaya peluang. Dalam membaca materi skala prioritas, Anda mampu mendiskusikan pilihan atau kebutuhan dan antara kebutuhan dan keinginan, dan menyusun skala prioritas kebutuhan. Setelah membaca materi kebutuhan, Anda mampu menjelaskan berbagai macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dalam melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan hasil identifikasi tentang kelangkaan dan biaya peluang berdasarkan informasi dan data yang relevan. Nah, dalam bab 1 ini nanti ada 4 subbab. Pertama, mengenal ilmu ekonomi. Pada pertemuan ini yang pertama, kedua, nanti minggu kedua atau pertemuan kedua kita akan membahas mengenai penggolongan ilmu ekonomi, kemudian penerapan prinsip ilmu ekonomi, dan terakhir kelangkaan dan biaya peluang. Berikutnya langsung saja, ini materinya adalah mengenal ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Kalau tidak salah ini, kalau ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos ya. Oikos itu adalah urusan, nomos adalah rumah tangga. Nah, ini menurut ilmu ekonomi, J.M. Keynes. Menurut J.M. Keynes, ahli ilmu ekonomi, suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Kemudian menurut ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Nah, ini yaitu artinya, maaf tadi ya, artinya adalah peraturan rumah tangga, ilmu ekonomi. Jadi ilmu yang membahas mengenai aturan-aturan dalam rumah tangga.
Dipopulerkan oleh Adam Smith tahun 1723, kelahirannya sampai dengan 1790, yang membawa pengaruh besar pada perkembangan ilmu ekonomi. Adam Smith ini adalah ahli ekonomi. Kemudian Adam Smith menulis buku berjudul The Wealth of Nation. Buku tersebut membahas kebebasan alami dan invisible hand. Masa kemunculan Adam Smith dikenal dengan periode pencerahan bagi sebagian besar manusia. Berikutnya ini yang nanti saya kirim fotonya ya, melalui timeline aja nantilah. Kita lihat dasar-dasar ilmu ekonomi. Penerapan kegiatan ekonomi sebenarnya telah Anda praktekkan dalam kegiatan sehari-hari seperti kegiatan menabung. Jadi dalam ekonomi ini kita sebenarnya tiap kita belanja, kita menggunakan pakaian, membeli barang, itu semua adalah kegiatan ekonomi. Seperti menabung, berbelanja kebutuhan, dan menggunakan uang secara bijak. Itu berarti adalah Anda sudah menggunakan ilmu ekonomi. Anda dapat 10.000 uang jajan dari orang tua, kemudian 5.000 ditabung, 5.000 digunakan. Itu berarti sudah mempraktekkan ilmu ekonomi. Kegiatan penyaluran distribusi barang juga merupakan penerapan kegiatan ekonomi pada sebuah perusahaan. Ada penyaluran barang, umpamanya minuman Coca-Cola disalurkan ke warung-warung, ke toko-toko, itu juga distribusi merupakan kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi berkembang karena adanya masalah ekonomi. Jadi kenapa ada ilmu ekonomi? Karena ada masalah ekonomi. Apa masalahnya? Yaitu kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi yang jadi masalah itu, kita itu pemenuhannya itu banyak, tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu adalah sedikit. Seperti kita uangnya sedikit, tetapi kebutuhannya banyak, maka timbullah masalah. Tapi kalau uangnya banyak, kebutuhannya banyak, itu timbul masalah enggak? Tidak timbul masalah, ya. Karena uangnya banyak, kebutuhannya banyak, uangnya banyak, itu tidak timbul masalah. Yang timbul masalah adalah apabila uangnya sedikit tapi kebutuhan banyak, maka itu adalah masalah ekonomi. Dengan memahami ilmu ekonomi, nanti manusia dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi dengan adanya ini Anda bisa nanti membahas mengatasi masalah ekonomi dengan belajar ilmu ekonomi. Jadi kita lihat pengertian ilmu ekonomi. Amatilah lingkungan sekitar Anda berangkat sekolah pada pagi hari. Anda akan menemukan banyak orang berangkat untuk bekerja. Tujuan masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi mereka untuk bekerja itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan, untuk pakaian dan sebagainya, dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan tersebut erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Pernyataan tersebut dapat dikaji dengan ilmu ekonomi. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Menurut Paul Samuelson, seorang pakar ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology, menjabarkan pendapatannya tentang pengertian ilmu ekonomi. Pertama, ilmu ekonomi atau ekonomi politik atau political ekonomi itu studi tentang kegiatan dengan atau tanpa uang, mencakup transaksi pertukaran antar manusia. Jadi hal-hal yang mempelajari tentang pertukaran antar manusia. Ilmu ekonomi itu studi tentang cara manusia menentukan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya produksi, dana, tenaga kerja, barang dan modal, pengetahuan dan pengetahuan teknik yang bersifat langka dan berjumlah terbatas untuk menghasilkan barang-barang tetap mendistribusikan barang itu masyarakat untuk dikonsumsi. Jadi mengenai bagaimana menentukan pilihan yang tepat. Ya, seperti kita punya uang digunakan untuk apa? Kita harus menggunakan pilihan yang tepat. Itu namanya ilmu ekonomi. Jangan kita membeli kemudian menyesal. Ilmu ekonomi itu studi tentang manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Kemudian yang keempat, ilmu ekonomi itu studi tentang cara manusia bertingkah, pekerti untuk mengorganisasi kegiatan konsumsi dan produksi. 6. Ilmu ekonomi itu studi tentang kemakmuran. 7. Ilmu ekonomi itu studi tentang cara-cara memperbaiki masyarakat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan tentang ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan atau tanpa uang, terdapat sumber daya yang langka,
tetapi ada alternatif pemanfaatannya kelangkaan dan terdapat barang dan atau jasa yang diproduksi kemudian disalurkan kepada masyarakat. Intisari inilah yang merupakan konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pengaturan pola konsumsi yang bijak dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Pada keperluannya, teori ekonomi tidak terbatas pada definisi apa itu tujuan